yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari sebuah kitab kecil yang berjudul Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, prinsip-prinsip yang benar dan selamat dalam menjalankan Islam yang dipeluk, yang dipegang oleh golongan yang selamat atau yang disebut dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah atau Al-Firqah An-Najiyah. Telah kita bahas mengenai ciri-cirinya sebagaimana yang disebutkan di dalam sebagian ayat Al-Quran dan juga dalam sebagian hadis-hadis Nabi SAW. Demikian juga dikuatkan dengan penjelasan dan fatwa-fatwa dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik yang hidup pada tempo dulu maupun yang hidup pada tempo di zaman kita sekarang ini. Sebagaimana yang terakhir kita baca fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dan mufti kerajaan Saudi Arabia, dan beliau telah wafat sekitar awal tahun 2000-an ya. Dan beliau dikenal sebagai ulama dunia, ulama internasional, karena kedalaman ilmu beliau tentang agama Islam ini berikut kelurusan akidah, manhaj, dan bahkan kesolehan dan ketakwaan pribadi beliau. Beliau ketika ditanya tentang golongan yang selamat, siapakah mereka, maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang salaf ya, atau orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada salaf, dan setiap orang yang mengikuti jalan para salaf soleh, yaitu Rasulullah, para sahabat, dan generasi setelahnya yang mengikuti petunjuk mereka, maka itulah golongan yang selamat. Ya, orang-orang yang menisbatkan diri mereka dalam beragama Islam ini kepada generasi as-salafus saleh, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Salim Ibnul Aid Al-Hilali, salah seorang murid senior Syekh Al-Albani ya, dalam kitab beliau Limadza ikhtartu manhaj salaf, kenapa saya memilih manhaj salaf, bahwa salaf, generasi salaf itu ada dua, salaf aslan dan salaf taba'an. Salaf aslan artinya adalah Rasulullah dan para sahabat, itu salaf secara asli, pokok pangkal salaf dari umat Islam di akhir zaman ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Kemudian ada salaf taba'an, yaitu dua generasi setelah generasi sahabat, generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in ya, mereka yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat dalam beragama. Itu salaf tapi taba'an, artinya mereka mengikuti ya, mengikuti dari jejaknya Nabi dan para sahabat dalam beragama Islam. Nah, kita di generasi yang di belakang ini, yang jauh dari generasi Nabi, para sahabat, dan juga generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, mengikuti mereka semua. Maka diistilahkan dengan
salafi. Kalau berupa kumpulan orang banyak disebut salafiyun. Jadi dilihat dari istilah dan pengertiannya itu bagus. Salafi, salafiyun. Ya. Itu konsepnya demikian dalam beragama Islam, mengikuti generasi salaf. Tinggal bagaimana kita setelah memiliki konsep yang benar itu dalam praktek nyatanya. Ya tentu itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam di antara kita dari dua sisi. Yang pertama sisi keilmuan, yang kedua sisi amalan. Bertingkat-tingkat. Nah kita berusaha fastabiqul khairat ya, untuk berlomba-lomba dalam mengikuti generasi salaf ini, baik dalam sisi keilmuan maupun dalam sisi amalan. Jadi demikian. Kemudian pada bab berikutnya disebutkan kembali mirip dengan bab sebelumnya tentang at-taifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan ya. Tapi ini saya kira dilewati saja karena hampir mirip dengan bab sebelumnya, hanya memperkuat saja ya, tentang siapakah mereka golongan yang selamat itu. Saya kira sudah jelas ya. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang kelima, tentang masalah tauhid yang dianut dan diyakini oleh at-taifah al-mansurah, al-firqah an-najiyah. Secara global dapat dijelaskan dalam bab ini oleh penulis dengan judul Anwa'ut Tauhid, macam-macam tauhid. Jangan salah persepsi ya. Disebut macam-macam berarti tauhid itu kok banyak, padahal tauhid sendiri artinya kan satu, mengesahkan Allah. Macam-macam tauhid ini artinya mengklasifikasi saja ya, yang semuanya adalah menjelaskan tentang tauhid ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk diesakan. Nah, diesakan ini dalam hal apa saja? Nah, dalam beberapa hal, dengan istilah lain dalam macam-macam tauhid ini. Ya. Tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Itu secara singkatnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Sebenarnya ini definisi yang lebih khususnya mengenai tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Dengan kata lain, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah adalah kita dalam beribadah sebagai hamba-hamba Allah ini tidak boleh kita beribadah kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Itu namanya tauhid, lebih tepatnya tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Ibadah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56. Ini adalah tujuan utama ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, terutama di kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia ini merupakan satu-satunya fase
dari seluruh fase-fase perjalanan hidup manusia, di mana Allah menguji hamba-hambanya ini, yaitu menguji dalam hal apa? Beribadah. Ya. Yang lulus ujiannya adalah hamba Allah, manusia, yang selama hidup di dunia dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena ini sesuai dengan tujuan dan peruntukannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini. Ditegaskan di ayat tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan alam semesta ini di dunia ini, mengadakan bermacam-macam ya makhluknya di dunia ini, termasuk menciptakan seluruh malaikat itu untuk melayani manusia. Jadi kalau boleh kita katakan sing doe lakon kalau bahasa Jawanya dalam hidup di dunia ini adalah manusia dan jin. Karena dua golongan makhluk Allah ini yang Allah bebani syariat, yang Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah. Jadi begitu agung dan luhurnya ya posisi dan status manusia ini dari sekalian alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah fasilitas yang menunjang agar jin dan manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada langit, ada bumi dengan berbagai macam kekayaan dan seluruh makhluk-makhluk yang ada ya, baik di langit maupun di bumi ataupun yang ada di antara keduanya, ini untuk menyokong dan mendukung peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh manusia dan jin. Terbukti nanti ketika tidak ada satupun manusia yang menyembah Allah, bahkan menyebut Allah, maka Allah menilai alam semesta ini tidak ada artinya. Oleh karenanya Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kehancuran alam semesta. Tapi kan berapa banyak manusia yang sadar akan hal ini? Sekalipun mungkin sebelumnya dia sudah tahu, tapi dalam perjalanan berikutnya lalai, sehingga lebih mengutamakan aktivitas-aktivitas yang lain di luar koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah itu cuma ya nanti kalau pas mood saja gitu ya. Ya ini saya masih sibuk mencari uang, nantilah kalau sudah punya uang banyak baru saya akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang saya masih sibuk bekerja, nanti kalau sudah pensiun, waktunya longgar, barulah saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu pekan saya sibuk mencari uang, nanti ya ibadah, menuntut ilmu di akhir pekan saja, sisanya waktu gitu ya. Ini keliru. Padahal yang utama dari seluruh aktivitas manusia itu hendaknya mengerucut kepada mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun aktivitas yang lainnya, bahkan seluruh aktivitas yang lainnya itu dalam rangka menunjang, menyokong untuk terwujudnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dijelaskan di sini tauhid berdasarkan Al-Qur'anul Karim ada 3 macam. Nah, ini yang perlu sedikit dijelaskan. Karena muncul sebuah persepsi bahwa pembagian tauhid menjadi beberapa macam ini, ya, ada yang membagi menjadi 2, ada yang paling banyak menjadi 3 ini.
Ini adalah teorinya orang-orang yang disebut kaum Wahabi atau Salafi. Nah, sehingga ini disebut perkara yang baru yang tidak dikenal di zaman Nabi dan para sahabat. Maka ini perlu dijawab dan dijelaskan, ya. Ini telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun tidak ada penyebutan dalam Al-Quran dan hadis secara sharih, secara langsung, ya, tapi ini merupakan intisari dan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW di bawah tema tauhid. Sehingga setelah kemudian diperas, muncullah kesimpulan tauhid ada 3 macam, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena berkaitan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap hamba-hambanya ini, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mengesahkan ini dalam hal apa saja. Nah, itu yang dimaksud dengan macam-macam tauhid gitu, ya. Tentu tidak akan ketemu ada hadis bahwa Nabi SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, lalu Nabi mengatakan, wahai para sahabat, pagi ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang tauhid, bahwa tauhid itu dibagi 3. Ya, tidak ada hadis seperti itu, ya. Tetapi ini adalah kesimpulan, ya kan? Dan ini tidak masalah, sudah biasa di kalangan para ulama dalam disiplin ilmu Islam ada klasifikasi atau penyebutan istilah, asalkan itu tidak melenceng dari dalil-dalil yang telah ada, tidak masalah. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Istilah sholat tahiyatul masjid, apa artinya? Penghormatan terhadap masjid. Apakah istilah ini ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Kalau begitu, apakah istilah ini ada dalam hadis Nabi? Tidak ada. Nabi hanya bersabda, u'tul masjidah haqqaha, u'tul masajidah haqqaha, raq'ataini qabla an tajlis. Di antaranya itu hadis Nabi SAW. Berilah oleh kalian hak-haknya masjid, yaitu engkau melaksanakan sholat 2 rakaat ketika engkau baru masuk masjid. Tidak ditemukan istilah tahiyatul masjid. Ini istilah dari kalangan para ahli fikih. Dan ini tidak masalah karena esensinya ada dalilnya. Hanya menyebut istilah saja. Dan istilah itu pun maknanya tidak salah. Ya. Demikian juga Al-Quran misalnya, ya. Kalau kita pelajari klasifikasi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ada surah-surah masuk golongan Makkiyah dan ada surah-surah masuk golongan Madaniyah atau Madinah. Apakah itu berdasarkan hadis Nabi? Tentu tidak ada dalam hadis Nabi. Hanya para ulama ahli Al-Quran mengklasifikasi, dan itu diterangkan dalam kitab Ushul Tafsir, bahwa golongan surah-surah atau ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, disebut Makkiyah. Dan surah-surah atau ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah disebut golongan Madaniyah. Apakah ada satupun dari kalangan ulama yang protes, wah ini perkara yang diada-adakan ini, gitu ya? Atau lebih jelasnya ini perkara bid'ah. Nah, tidak ada satupun yang mengatakan ini perkara bid'ah. Karena apa? Hanya mengklasifikasi. Ya, maka jangan salah persepsi. Sehingga dikenal di kalangan Wahabi tauhidnya tri tauhid. Pernah mendengar? Kok member-member tri yang lain itulah dalam masalah akidah gitu ya. Tri tauhid gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita jelaskan dan kita tegaskan. Ya.
Tidak masalah seperti ini. Karena apa? Intinya, esensinya semuanya berdasarkan dalil, nas, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini harus dipahami sekali lagi dengan sebenar-benar pemahaman. Ya. Jadi pengklasifikasian tauhid menjadi beberapa macam, ya, sampai pada 3 macam. Ini adalah suatu pengklasifikasian secara ilmiah. Karena apa? Karena semuanya ditunjang dengan dalil. Contoh di dalam Al-Quranul Karim, kumpulan ayat-ayat yang bertemakan mengenai tauhid tidak lepas dari 3 macam tauhid ini. Itu maksudnya. Yang ya kita akan jelaskan tentunya di sini, dan mungkin sudah pernah kita juga sebelumnya berulang-ulang mengaji. Tapi poin ini perlu dijelaskan masalah ini. Karena muncul suatu kegamangan ataupun keraguan, ya, ataupun salah persepsi bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini perkara yang baru, yang tidak dikenal pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini mungkin bisa disebut suatu bid'ah. Ya. Tidak demikian. Ya. Menyebut dan memberikan label bid'ah itu harus sesuai dengan definisi-definisi syar'i mengenai bid'ah itu apa. Kalau menyebut sesuatu yang merupakan bagian dari Islam yang memang ada dalilnya, lalu disebut dengan istilah-istilah, dan istilah itu pun maknanya adalah benar, maka itu tidak masalah. Nah, contoh tadi kan tentang sholat tahiyatul masjid tadi. Iya. Dalam Al-Quran, kalau kita simpulkan, ayat-ayat yang berbicara bertemakan tauhid itu ada 3 macam. Nah, itu. Begitu bahasanya. Yang pertama istilahnya adalah tauhid ar-rububiyah, dari kata Rabb, ya. Apa artinya? Pengakuan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai zat yang telah menciptakan, memiliki dan menguasai, mengatur alam semesta dan menentukan rizki di alam semesta. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada yang lain. Ya, jadi al-khalq, penciptaan alam semesta dan seluruh yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah al-malik, artinya yang menguasai dan memiliki alam semesta ini. Kemudian yang ketiga adalah al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Dan yang keempat adalah ar-razik, yang memberi rizki di alam semesta ini. Nah, itu semuanya merupakan hak khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini hanya Allah saja yang memilikinya. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Ya. Mana dalilnya? Ya, dalam Al-Quran banyak. Bahkan di surah yang sering kita baca dalam setiap kita sholat, yaitu dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb alam semesta. Apa artinya Rabb? Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Allah lah satu-satunya yang memiliki dan menguasai. Allah lah satu-satunya yang mengatur. Dan Allah lah satu-satunya yang memberi rizki di alam semesta ini. Itu makna dari Rabb.
Dan keyakinan kita hanya Allah saja yang memiliki hal-hal itu tadi. Nah, ini namanya tauhid ar-rububiyah. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa ada zat yang lain selain Allah dalam rububiyah tadi. Kalau kita meyakini ada zat selain Allah dalam rububiyah, nah, itu namanya apa? Kita melakukan syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Gitu. Ya. Ada makhluk yang menciptakan sebagaimana Allah menciptakan. Ada makhluk yang memiliki, menguasai ya alam semesta sebagaimana Allah memiliki, menguasai alam semesta. Ada makhluk yang mengatur alam semesta. Ada makhluk secara hakiki memberi rizki, bukan Allah tapi makhluk. Ya, yang memberi rizki saya ini majikan saya, bos saya, bukan Allah. Allah dikesampingkan. Nah, itu namanya menjadikan majikannya sebagai Rob selain Allah. Itu namanya syirik dalam rububiyah. Dan sebenarnya orang-orang musyrik pada masa jahiliyah di kalangan bangsa Arab, sebagian mereka itu memiliki tauhid rububiyah ini. Seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat, misalnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunnallah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Nah, ini namanya tauhid ar-rububiyah. Tapi sayang, orang-orang musyrik jahiliyah dalam tauhid yang kedua, macam tauhid yang kedua, mereka belum beres, maka perlu dibereskan. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membereskan tauhid mereka dari sisi tauhid al-uluhiyah. Tapi kenyataannya ada yang mau dibereskan, ada yang tidak mau dibereskan. Nah, gitu. Gitu. Ini tauhid rububiyah. Ya, temanya itu rububiyah. Ayat-ayat yang menyebut tentang tauhid, tentang seputar apa? Yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, yang menguasai alam semesta, itu temanya tauhid rububiyah. Sehingga apa salahnya mengklasifikasi seperti ini? Justru litakribil faham, untuk lebih bisa kita mudah dalam memahaminya, gitu. Sebagaimana kan masalah sifat solat, tidak ada dalam Quran maupun hadis itu penyebutan ini syarat-syarat solat, ini rukun-rukun solat, ini kewajiban-kewajiban solat, ini sunnah-sunnah solat. Tidak ada seperti itu. Rasulullah tidak menjelaskan seperti itu. Tapi tidak ada salahnya berdasarkan fikih pemahaman para ulama, tubuhnya solat ini diurai. Oh, ini bagian syarat-syarat solat. Oh, ini bagian rukun-rukun solat. Ini bagian kewajiban-kewajiban solat. Ini bagian sunnah-sunnah dalam solat. Tidak masalah. Memudahkan kita untuk lebih bisa dalam memahaminya. Itu sebenarnya gitu. Jadi jangan salah persepsi. Gitu. Ya, kita perhatikan di sebagian YouTube dari para penceramah ya mempermasalahkan itu, tri tauhid ini gitu. Ya, tri tauhid ini gitu. Yang kedua, klasifikasi tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah. Ya. Ini adalah menyangkut ketauhidan dalam bab ibadah. Dan dengan kita ini mengikuti penjelasan para ulama tentang pengklasifikasian tauhid tadi, sehingga kita bisa memahami ya, orang-orang musyrikin pada masa jahiliyah itu sebagian mereka ada sisi tauhid yang benar, yaitu dalam sisi tauhid apa tadi? Ar-rububiyah. Tapi dalam tauhid yang ini yang kedua,
belum benar mereka itu. Nah, itu kan. Buktinya ayat Al-Qur'an tadi menyebut siapa? Orang-orang musyrik. Wala ing sa'altahum. Hum ini siapa? Bukan kaum muslimin, bukan kaum mukminin. Orang-orang musyrik di kalangan orang-orang Arab itu. Coba kalau tidak diklasifikasi, kita bingung kan menjelaskannya. Betul apa tidak? Bagaimana kita memahaminya ini? Kok orang musyrik ini bertauhid juga ya? Nah, bagaimana mengatakan orang-orang musyrik bertauhid coba? Pasti bingung, pasti rancu gitu loh. Nah, setelah ada klasifikasi tadi, jadi bisa didudukkan permasalahannya. Rububiyahnya beres, uluhiyahnya belum beres. Nah, itu. Enak tuh? Nah, iya. Kembali ke pembahasan lagi yang utama. Tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Ya. Seperti berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, tawaf, menyembelih binatang kurban, bernadar, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Anwa'ul ibadat, macam-macam ibadah. Nah, itu harus kita pastikan seluruh dari macam-macam ibadah yang disyariatkan itu kita tujukan kepada siapa? Hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita perhatikan. Ini kan macam tauhid yang kedua ini ada perbedaan dengan macam tauhid yang pertama. Ada enggak? Ada. Tapi juga ada kesamaannya, yaitu apa? Sama-sama ditujukan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesamaannya bahwa yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dari hamba-hamba Allah, dari ibadah yang disyariatkan, itu adalah hanya Allah saja yang berhak. Sebagaimana rububiyah tadi, hanya Allah saja yang berhak itu. Cuma kan ada perbedaannya rububiyah dengan apa? Uluhiyah. Lebih jelasnya contoh, sebagian orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka itu meyakini bahwa yang menciptakan dan memberikan rizki kepada mereka itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hanya Allah, dalam keyakinan mereka. Tapi giliran ketika mereka beribadah, mereka ibadahnya bukan hanya kepada Allah saja. Kepada Tuhan-Tuhan lain pun beribadah yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka membuat Tuhan-Tuhan yang lain dengan sangkaannya, berupa berhala-berhala diantaranya yang mereka sebut dengan Latta, Uzza, Manna, Hubal, dan yang lainnya. Coba perhatikan di sini. Dalam rububiyah, mereka meyakini Allah cuma satu-satunya yang punya rububiyah, ya kan? Bisa dipahami? Tapi dalam uluhiyah, mereka meyakini Allah salah satunya, bukan satu-satunya. Bisa dibedakan enggak? Salah satunya yang mereka beribadah. Ini jadi enak kalau dijelaskan klasifikasi tauhid ini gitu. Bisa mendudukkan permasalahan dengan benar gitu. Iya kan? Nah, jadi ada perbedaan rububiyah dengan uluhiyah, tapi juga ada kesamaan. Makanya sama-sama disebut tauhid, tapi yang ini disebut rububiyah, yang itu disebut uluhiyah. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah itu. Dan ini pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul mereka sejak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam
hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam banyak surat dalam Al-Qur'anul Karim sering memberikan anjuran menyoal tentang tauhid uluhiyah ini. Di antaranya agar setiap muslim berdoa dan meminta hajat khusus kepada Allah semata. Maka misalnya dalam surah Al-Fatihah ya, kita sering membaca di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya macam tauhid yang tiga itu ada dalam satu surah, yaitu Al-Fatihah. Di Al-Fatihah sudah cukup dalilnya. Tauhid rububiyah itu di ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid uluhiyah di ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, kepada Allah Subhanahu wa taala kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta tolong. Beribadah, nah, di antaranya secara khusus adalah isti'anah. Ini adalah masuk dalam bab berdoa. Itu hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini temanya tema tauhid seperti rububiyah, tapi bedanya ini dalam bab uluhiyah, ubudiyah. Nah, gitu loh. Iya. Nah, maksudnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, khusus kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lainnya. Ya. Khusus kepada Engkau, kepada Engkau lah ya Allah semata-mata kami berdoa. Ya, ini. Dan juga termasuk dalam bab tema dalam bab tauhid uluhiyah ini adalah berhukum hanya semata-mata dengan hukum Allah, menjalankan aturan hanya dengan syariat Allah, karena itu juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjalankan hukum dan syariatnya. Ya. Nah, ini belum lagi di ayat-ayat yang lainnya banyak yang temanya tauhid tapi tentang uluhiyah atau ubudiyah. Itu. Sekarang yang ketiga, ini kan sering diulas, tapi ini saya menyederhanakan lagi lah gitu ya. Tauhid yang ketiga namanya tauhid al-asma was sifat. Maksudnya asma Allah dan sifat Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Perhatikan di sini ya. Ini klasifikasi dari tauhid macam yang ketiga. Disebut tauhid karena seperti rububiyah dan uluhiyah juga. Kenapa? Karena hanya mengerucut kepada Allah gitu loh. Karena ini hanya haknya Allah gitu loh. Makanya disebut tauhid juga. Tapi babnya beda. Yang pertama rububiyah, ya, yang kedua uluhiyah. Ini babnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka disebut bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah, tapi tauhid asma wa sifat gitu. Ya. Dalilnya, ini lebih banyak lagi dalilnya. Di Al-Quran banyak sekali disebutkan nama-nama Allah, disebutkan sifat-sifat Allah. Dalam surah Al-Fatihah pun disebutkan. Di ayat yang mana? Di antaranya ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalilnya. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Itu nama yang lain ya, yang dimiliki oleh Tuhan kita itu. Selain Allah ada lagi Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, ya, yang Maha Penyayang. Ya. Nah, dalam penjelasannya yang benar,
Di setiap nama-nama Allah itu pasti terkandung sifat-sifat tertentu gitu. Ya. Contoh ya. Kenapa nama Tuhan kita yang hak itu diberi nama Allah? Itu nama, itu mengandung sifat. Ya. Kenapa? Allah itu dari kata ilah. Ilah sama dengan ma'bud. Ilah, ma'bud artinya apa? Yang diibadahi, yang disembah. Berarti di situ mengandung sifat bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Yang lainnya tidak punya sifat ini karena yang lainnya bukan Tuhan yang benar. Mungkin Tuhan tapi Tuhan palsu gitu. Bisa dipahami ya? Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Di dalamnya terkandung sifat, yaitu sifat rahmat. Ya. Ar-Rahmatul Wasi'ah. Rahmat Allah yang sangat-sangat luas. Nah, maka cukup di dalam satu ayat itu saja dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama, itu menjadi dalil tentang tauhid yang ketiga ini, yaitu tauhid al-asma sekaligus sifat gitu. Dan begitu. Apakah masih tidak terima ini pembagian ini gitu? Nah, ya, padahal sudah saya jelaskan seperti itu. Ya, jadi dengan demikian ini memudahkan kita dalam memahami tentang tema-tema tauhid. Bahwa tema tauhid itu tidak lebih dari 3 macam ini, dan juga tidak kurang dari 3 macam ini. Ya rububiyah, ya uluhiyah, ya asma dan sifat. Gitu. Nanti ketemu ayat tentang tauhid. Nah, ini apa tauhidnya? Oh, ini tentang rububiyah. Oh, ini tentang uluhiyah. Oh, ini tentang asma wa sifat. Atau terkadang sekaligus ketiga-tiganya di situ disebutkan. Ya rububiyahnya ada, ya uluhiyahnya ada, ya asma wa sifatnya juga ada gitu. Ya kan? Nah, ini memudahkan kita dalam memahami tauhid. Ya. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan tauhid asma wa sifat, yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama dan sifat-sifat itu disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hak mutlak khusus ya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama itu dimiliki oleh siapa? Oleh Allah. Ya, yang disebut al-asmaul husna. Sifat-sifat itu pun hanya dimiliki oleh Allah saja. Maka Allah berfirman walillahil masalul a'la. Hanya milik Allah lah sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, di ayat yang lain walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah semata nama-nama yang sempurna dan indah itu. Nah, makanya ini namanya tema tauhid, karena hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itu haram hukumnya kalau ada seseorang manusia diberi nama Ar-Rahman, tidak boleh. Itu khusus milik Allah itu. Yang boleh adalah Abdur Rahman. Nah, itu. Ya, dari sisi penamaan saja nggak boleh itu. Ya, ada orang namanya siapa? Ar-Rahim, nggak boleh, harus Abdur Rahim. Ada orang namanya Al-Aziz, ya. Kecuali kalau Al-Aziz ini maksudnya yang lain. Tapi kalau maksudnya Al-Aziz ini adalah Maha Perkasa, maka ini tidak boleh, karena ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Demikian apalagi sifat-sifatnya. Seluruh sifat-sifat Allah tidak sama sedikit pun dengan sifat makhluk. Sifat Allah maha sempurna, sifat makhluk serba banyak kekurangannya. Maka Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11,
Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dengan Dia, maksudnya Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Allah itu melihat, manusia melihat, tapi beda. Allah makanya kita sebut maha melihat. Allah menciptakan, manusia menciptakan atau membuat, tapi beda hakikatnya. Ya, semua tidak ada yang sama. Allah di atas arsy misalnya. Saya di atas kursi, beda, tidak sama sekali. Maka nanti kita akan jelaskan lagi lebih terperinci ya, terutama mengenai tauhid al-asma wa sifat ini, karena dari klasifikasi tauhid yang menjadi 3 itu, maka tauhid yang ketiga ini asma wa sifat memang agak lebih sulit ya memahaminya daripada yang pertama dan kedua. Makanya harus mendapatkan perhatian lebih lah di sini untuk dijelaskan maksudnya, bukan untuk dibeda-bedakan. Jangan salah paham lagi. Ya, untuk dijelaskan gitu ya. Nah, akan tetapi karena waktu yang sudah habis, maka saya cukupkan dulu sampai di sini penyampaian materi kita dalam kajian membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah dengan bab Anwa'u Tauhid, ya, macam-macam tauhid, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas untuk menyempurnakan pembahasan tentang tauhid al-asma was sifat. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.